Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrif Ihza Permana, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022, gelombang 4, angkatan 120, kelompok 2, kantor wilayah Sulawesi Tenggara, UPT Lapas Kelas 2A Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kepada rekan-rekan sekalian mengenai manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, memiliki nilai dasar serta etika profesi. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai, sehingga lebih diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul serta selaras dengan perkembangan zaman. Pengelolaan ASN dilakukan untuk memotivasi produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu berkontribusi dalam organisasi maupun instansi pemerintahan. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, berdasarkan jenisnya, ASN terbagi dua, yaitu yang pertama, PNS, Pegawai Negeri Sipil, adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara dan diseleksi secara ketat oleh pejabat pembinaan kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan serta memiliki nomor induk pegawai. Sedangkan yang kedua yaitu PPPK, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara dan diseleksi secara ketat oleh pejabat pembinaan kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan untuk jangka waktu tertentu ketika melaksanakan tugas pemerintahan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran aparatur sipil negara. Yang pertama yaitu pelaksana kebijakan publik. Pelaksana kebijakan publik di sini dimaksudkan yaitu sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu pelayan publik. Pelayan publik yaitu ASN bertugas melayani publik dengan sepenuh hati, dengan keprofesionalan serta sesuai SOP yang telah ditetapkan, serta menerapkan sikap integritas di prosesnya. Dan yang ketiga yaitu perekat dan pemersatu bangsa, di mana aparatur sipil negara diperuntukkan untuk mempererat dan mempersatukan bangsa. Hak dan kewajiban. Meskipun dalam lingkup yang sama yaitu ASN, PNS dan PPPK memiliki hak yang berbeda. PNS memiliki hak berupa gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sedangkan di PPPK yaitu gaji dan tunjangan tanpa fasilitas, yang kedua cuti, selanjutnya perlindungan, dan yang terakhir pengembangan kompetensi. Sedangkan untuk kewajibannya yaitu memiliki kewajiban yang sama. Yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menunjukkan integritas dan keteladanan. Yang keenam, menyimpan rahasia. Dan yang ketujuh, bersedia ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia.
Kode etik dan kode perilaku ASN terbagi 4, yaitu yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Sistem merit memiliki 3 manfaat, yaitu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan ASN untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan, yaitu pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, serta penilaian kinerja. Smart ASN berdasarkan perintah langsung oleh Presiden. Smart ASN ini meliputi program literasi digital. Literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital dengan bijak, yang memiliki 4 kompetensi, yaitu digital skill, kecakapan menggunakan media digital. Yang kedua, digital culture, budaya menggunakan media digital. Yang ketiga, digital etnis menggunakan media digital. Yang keempat, digital safety, yaitu aman menggunakan media digital. 4 pilar literasi digital, yaitu yang pertama etika, kedua budaya, ketiga keamanan, keempat kecakapan. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Konten negatif yang membarengi perkembangan dunia digital untuk menyasar para pengguna internet yang substansinya mengarah pada penyebaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Sekian dan terima kasih dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.